Fakta menarik tentang Wakatobi yang berada di Tenggara Sulawesi ini, bahwa Wakatobi itu bukan sebuah pulau, tapi Wakatobi terdiri dari 4 pulau. Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Kepulauan ini terkenal banget akan kekayaan biota lautnya karena termasuk dalam segitiga emas terumbu karang. Kalian suka snorkeling? Ini surganya. Tapi yang paling keren dari Wakatobi adalah di sini terdapat kampung terbesar sebuah suku laut yang kehidupannya nggak bisa dipisahkan dari laut. Orang Bajo. Indonesia kita ini dipenuhi berbagai suku maritim. Salah satunya yang terkenal adalah orang Bajo. Suku ini sebenarnya tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Namun mereka semua sama-sama orang Bajo, sehingga di antara sesama mereka, Bajo disebut dengan julukan Sama. Karena sama-sama Bajo. Terus orang non-Bajo mereka sebut dengan julukan Bagai. Karena mereka adalah berbagai suku lain. Gitu saudara. Dan di Pulau Wangi-Wangi ini, orang Bajo menjadi pendatang bagi penduduk aslinya, yaitu Wanci. Hebatnya, mereka hidup damai bersebelahan. Bahkan kebudayaan masing-masing masyarakatnya berkembang dengan baik. Contohnya, tenun khas Wanci yang sudah dilestarikan selama 5 generasi. 3, 2, 1. Saudara, sekarang gue lagi bersama dengan Ibu Haji Waode Arisa. Ini lagi bikin tenun kambampu. Satu kain ini biasanya dibikin sekitar 1 minggu. Semangat, Bu! Kalau mau tahu lebih lengkap, tonton di Indonesia setiap hari Kamis jam setengah 11 malam waktu Indonesia Barat di Metro TV. Nah, sekarang gue mau kasih tips-tips cara hidup sebagai orang laut. 1. Hidup sosial. Orang Bajo itu punya banyak banget kearifan lokal. Salah satunya itu apa, Bang? Laut Anuta Memo. Oh, artinya itu apa? Laut milik kita bersama. Artinya, saudara, bahwa orang Bajo itu sosial banget hidupnya. Kebersamaannya pasti erat. Kalau kita jalan-jalan di Bajo Mola yang terdiri dari 5 desa ini, Mola Bahari, Mola Utara, Mola Selatan, Mola Samaturu, dan Nelayan Bakti, bisa kelihatan banget kekeluargaan mereka. Setiap orang lebih suka ngumpul di depan rumah sambil bersosialisasi. 2. Buat rumah di atas laut. Dulu, orang Bajo itu tinggal di sope. Jadi, satu keluarga tinggal di dalam sope. Ya makan, ya tidur. Ngapung aja gitu. Unik ya? Gitu ya, Bang? Iya. Tapi tentu saja mereka selalu punya tempat tinggal di pesisir. Jadi, kalau mereka mau berdagang, hasil pancingan, atau mau ambil air tawar, mereka ke rumah daratnya. Saudara, ini adalah rumah tradisional orang Bajo. Bener-bener di atas laut kan? Tapi jangan salah, yang dijadikan fondasi bukan koral atau karang, tapi itu adalah batu-batu yang diambil dari dasar laut. Seiring perkembangan zaman, banyak kampung Bajo yang menetap di pesisir sebuah pulau. Kampung Bajo Mola ada di pesisir Pulau Wangi-Wangi. Dan di sini asik banget, kayak Venice gak sih? Lihat deh, di tengah-tengah kampung ada kanal-kanalnya. 3. Pakai masker bedak beras. Karena di sini kena matahari terus ya. Saudara, jadi ada 2 macam bedak yang dijadikan masker oleh perempuan di Kampung Bajo ini. Yang di dalam rumah ini mengandung kunyit dan tepung beras. Sedangkan untuk yang di luar rumah ini mengandung daun mangkok dan tepung beras. Nah, ini dia nih daun mangkok. Tapi sebelum mau dijadikan bedak, dia harus dikukus dulu supaya aromanya itu keluar. Gimana? Udah cantik belum gue? 4. Harus bisa pancing ikan. Suku laut tentunya tahu banyak banget cara memancing ikan. Salah satunya memakai pukat dan panah. Ini seru banget saudara. Setelah dapat ikan, sebagian dimakan di sampan bersama-sama. Selain memanah, ikan bisa ditangkap dengan menggunakan rompong, yaitu gubuk apung yang berada di tengah laut. Dan di sini, kalau sedang banyak nelayan, tentu akan ada banyak lumba-lumba yang mengincar ikan-ikan hasil tangkapan di rompong yang berjatuhan ke laut. Asik banget memancing sambil ditemani lumba-lumba. Saudara, tempat ini yang namanya rompong itu bisa dijadikan tempat tinggal. Karena ya kalau biasa nelayan mancing di sini itu dari jam 7 malam sampai subuh. Dan di situ ada
Buat masak ya? Padahal Bakar ikan itu. untuk bakar ikan. Oh, bukan masaknya, cuma dibakar. Jadi yang dibakar di situ ikan-ikan biasanya kalau nelayannya lapar, jadi langsung bakar aja ikannya di situ. Wah, eksklusif juga di sini ya, kayak hotel. Pemandangannya langsung laut. Lihat ke bawah, laut. Lihat ke sana, bisa jadi ada lumba-lumba, ya kan? Eksklusif banget, saudara. Saudara, nelayan di sini kalau memancing ikan atau menangkap ikan itu secukupnya. Sebagian untuk dijual ke pasar, sebagian untuk dikonsumsi sendiri, dan sebagian untuk dimakan bareng-bareng tetangga. Ya, beginilah suasana kehidupan dan kebudayaan sehari-hari orang Bajo. Hangat ya, saudara. 5. Melestarikan kesenian laut. Saudara, nah di belakang gue itu yang namanya tari duata. Jadi mereka menari di atas kapal. Kalau pengobatan yang benerannya, seorang sandro atau dukun akan melakukan ritual untuk menyembuhkan seorang pasien. Pasien itu akan mengalami semacam kesurupan. Nah, gerakan kesurupan inilah yang menjadi dasar dari tarian yang kalian lihat di atas permukaan laut ini. Spektakuler! Dari kearifan lokal menjadi karya seni. Keren banget! Mereka masih bisa jaga keseimbangan meskipun narik di atas kapal. Gimana caranya ke kampung yang indah ini? Gampang banget, kita bisa naik pesawat. Tapi harus transit dulu di Kendari. Kendari adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Orang lokal menyebut kota ini dengan julukan Kantahi yang artinya daerah pesisir. Kendari juga dikenal dengan kerajinan peraknya yang khas banget, yaitu work. Bu Fatimah, saya mau nanya, itu nyebutnya apa Bu? Kendari work apa? Kendari werak. Oh, werak. Jadi ngomongnya Kendari werak. Werak itu apa Bu? Itu ciri khas kerajinan perak Sulawesi Tenggara. Gitu ya. Jadi werak itu adalah motifnya seperti sarang laba-laba itu ya. Jadi bedanya dengan perak yang ada di Jawa atau di Jogja, itu ciri khasnya di sini masih menggunakan handmade, semuanya tangan ya Bu. Jadi pengisian motifnya juga menggunakan tangan. Tapi kalau yang di Jawa sudah menggunakan alat. Hasil-hasil kebudayaan Kendari ini akan dipertemukan pada sebuah acara yang bineka tunggal ika banget. Inilah Festival Keraton. Halo saudara, sekarang berada di Kendari di Festival Keraton dan bersama dengan Wayang Kesenian Kota Kendari. Kalau misalkan Festival Keraton itu apa sih, tahu nggak? Festival budaya untuk semua keraton. Oh gitu, untuk semua keraton. Seru banget saudara. Di sini ada 87 raja dari seluruh keraton Nusantara dan negara-negara ASEAN lainnya yang berkumpul dalam acara kebudayaan. Masing-masing adat yang berpawai dari Menara MTQ hingga Masjid Agung Kendari mengingatkan gue bahwa Indonesia itu benar-benar kaya akan ragam manusia dan keindahan. Cinta budaya, cinta Indonesia! Gue gak sabar untuk ngasih lihat foto-foto gue kepada para pembaca jurnal Indonesia Kaya. Karena ini adalah salah satu bentuk cara bersyukur atas berkah yang gue dapat dari Nusantara. Bersyukur dengan cara gue berbagi kekayaan pengalaman gue. Ayo kita semua jadi orang Indonesia Kaya! Di sebelah barat Pulau Halmahera ada kesultanan yang gede banget. Namanya Ternate. Nah, gue mau ke sana. Di sana ada apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak di sana gue bisa ngapain? Atau gue harus makan apa? Atau gue harus kemana? Boleh langsung cerita-cerita aja di komen di bawah ini. Oke? Sampai jumpa di Jurnal Indonesia Kaya berikutnya.